Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk minggu yang baru. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Sang Firman yang hidup, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Tawarikh pasal 21. Demikian. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asariyahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, sehingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Aram yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahaz, anaknya yang bungsu.
Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mau sakit? Tentu tidak, bukan? Namun ada kalanya kita diizinkan mengalami sakit penyakit atau mengalami penderitaan di dunia ini. Raja Yoram adalah raja yang mengalami penderitaan luar biasa karena sakit, bahkan sampai mati. Sakitnya dijelaskan dalam teks tadi adalah sakit usus, bahkan sampai ususnya keluar sebelum akhirnya ia meninggal. Dalam matinya pun ia tidak dicintai orang, bahkan tidak dikuburkan di pekuburan raja-raja. Apa yang membuatnya sedemikian menderita? Rupanya karena akibat ulahnya sendiri. Semasa ia hidup dan berkuasa, ia tidak takut pada Tuhan, bahkan menyesatkan banyak orang, rakyat yang dipimpinnya. Ia juga tega membunuh saudara-saudaranya saat ia merasa kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa memang ada sakit, penyakit, atau penderitaan yang disebabkan oleh sikap atau perilaku hidup kita sendiri. Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, betapa pentingnya kita melakukan introspeksi diri dan bertobat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk terus menjaga hidup kami sedemikian rupa dalam terang firman-Mu, sehingga kami boleh terus hidup berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, Tuhan, sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.